Selamat sore, Pak Gusti. Perkenalkan nama saya Gede Dea Pusapitra. Bisa dipanggil Gede. NIM saya 24401108083. Berikut saya akan menjelaskan tentang UTS soal 4 mobile application, yaitu membuat aplikasi terdapat menyimpan data biodata mahasiswa. Untuk pertama saya akan menjelaskan tentang file XML terlebih dahulu. Untuk file XML sendiri di sini terdapat 4 buah, yaitu yang pertama activity main. Mana activity main ini untuk menyimpan fragment login, di mana navigasi kita tuh navigation fragment. Jadi activity main itu berguna untuk menyimpan fragment login. Nah, nantinya kita bisa berpindah-pindah halaman. Di sini bisa dilihat untuk nav graph-nya ini kita mengarah ke navigation.nav, navigation/nav, di mana foldernya itu ada di sini di nav.xml. Nanti akan saya bahas. Lalu lanjut ke halaman utama, yaitu ada login. Login di sini terdapat beberapa buah widget seperti text view untuk loginnya. Lalu ada image untuk ini, desain gambar. Lalu untuk user dan password saya menggunakan edit text, di mana di setiap edit textnya saya berikan ID berupa username untuk username dan password untuk password. Untuk backgroundnya sendiri saya membuat background, di mana backgroundnya di sini bisa kita lihat di folder drawable username shape. Untuk foldernya itu ada di sini, username shape, di mana terdapat border radius dan color. Lanjut ke login. Login juga diberikan ID berupa login button BTN. Lalu terdapat background juga untuk loginnya, yaitu login_shape. Bisa kita lihat di sini ada border radius dan colornya juga black. Lanjut ke halaman selanjutnya, yaitu ada halaman dashboard, di mana dashboard ini nantinya akan menampilkan yang berguna untuk menuliskan data yang nantinya akan dipasing ke page selanjutnya. Untuk widgetnya sendiri di sini terdapat text view, yaitu hello. Lalu ada di sini juga ada nama. Nama ini nanti datanya akan dipasing dari username. Jadi misalkan username Diava, berarti ntar hello Diava gitu. Terdapat juga ID user akhir. Lalu di sini juga ada text view seperti biasa. Lalu ada image view. Image view ini berguna untuk menginput foto. Jadi nantinya ketika kita menekan tombol ini, kita akan diarahkan ke galeri HP kita untuk memilih foto yang ada. Lanjut ke nama lengkap, NIM, umur, program studi, dan kota lahir. Semua ini saya buat dengan edit text. Setiap biodata ini terdapat ID yang sudah saya setting juga. Lalu background juga saya menggunakan username_shape seperti yang halaman sebelumnya. Lalu untuk tombol submitnya juga saya menggunakan background login_shape, di mana ID-nya itu submit BTN. Lanjut ke halaman akhir, biodata, fragment biodata, di mana di sini kita dapat melihat data biodata yang telah kita input pada page dashboard. Untuk widget pertama di sini, pertama ada widget back, di mana
Gambar ini saya ambil dari library Android Studio, yaitu dari sini, global, icon back, bisa langsung dipanggil nantinya ke dalam project. Lalu berikut ada text view seperti biasa, seperti ada image view di sini. Ini akan menampilkan foto yang telah kita input pada page sebelumnya. Lalu ada text view, 5 text view, di mana kelima text view ini akan menampilkan data yang sudah kita input pada page sebelumnya, seperti nama, NIM, umur, program, dan kota. Lalu saya akan menjelaskan tentang lanjut ke arah navigation XML, di mana navigation ini nantinya yang akan membantu kita untuk berpindah halaman. Untuk pertamanya, di sini ada login, di mana ID-nya berupa login fragment dengan label fragment login, dan layout-nya yaitu layout-nya fragment login yang sudah dibuat sebelumnya. Dan sama seperti halaman-halaman fragment lainnya, jadi nanti dari login kita bisa ke dashboard, dari dashboard kita bisa ke biodata, lalu dari biodata kita bisa kembali ke dashboard menggunakan tombol back yang ada. Seperti itu, kita langsung lanjut ke penjelasan tentang activity-nya. Di sini untuk main activity tidak ada apa-apa, dikarenakan activity ini merupakan data untuk menampung login, dashboard, dan biodata. Lanjut ke login fragment, di mana di login fragment ini terdapat variabel final username dan password. Jadi di sini saya sudah menginputkan data di mana username dan password harus diinput dengan data demikian, yaitu di Java dan passwordnya itu 111. Lalu di sini terdapat bindingnya untuk private login binding. Lalu klik listener pada login button, login BTN. Ini merupakan edit text untuk username dan passwordnya. Datanya itu berupa string. Lalu di sini ada pengecekan. Jika login username-nya dan login dan passwordnya itu equals-nya itu tidak ada data, maka akan memunculkan pesan berupa user dan password tidak boleh kosong. Else if username-nya tidak sama dengan username yang di atas dan passwordnya tidak sama dengan password yang di atas, maka akan muncul pesan juga user atau password tidak yang Anda masukkan salah. Else, maka akan berpindah ke halaman dan memunculkan pesan berhasil login. Lalu di sini juga saya tambahkan untuk variabel username. Jadi ketika kepindah halaman ada hello, username-nya, nama saya sendiri. Begitu. Di sini navigation-nya, di mana navigation-nya itu yang awalnya kita ada di login fragment akan berpindah ke dashboard fragment. Begitu untuk penjelasan login fragment. Kita lanjut ke halaman dashboard fragment. Untuk dashboard fragment sendiri terdapat beberapa variabel di dalamnya, dikarenakan di sini kita akan menginputkan data. Untuk variabelnya di sini ada image-nya, terus request kode. Untuk nilainya ini boleh apa aja. Di sini saya inputkan 2. Lalu let init var username-nya itu buat passing data username di awal agar nanti ada hello, koma nama username-nya siapa gitu.
Lalu di sini itu untuk image gallery ini untuk agar kita bisa mengakses galeri yang ada di HP kita. Lalu untuk on activity result ini berguna untuk ketika kita sudah bisa mengakses foto, lalu kita sudah pilih foto, maka on activity ini berguna untuk menampilkan fotonya di aplikasi kita nantinya. Jadi kalau misalkan ini tidak ada, kita bisa mengakses galeri, tapi pas ketika kita sudah menekan foto yang kita inginkan, foto tersebut tidak akan muncul di HP kita. Terus lanjut ke on created view-nya, terdapat binding juga seperti halaman selanjutnya, seperti halaman sebelumnya. Untuk binding di sini itu dashboard binding, dikarenakan ini fragment dashboard. Lalu di sini ada image permission dan galeri, di mana galerinya ini yang ini untuk mengasih galeri, image galeri. Lalu untuk image permission ini ada di bawah. Jadi ini untuk permission kita mengambil foto di handphone kita. Untuk nilai ininya juga saya atur 99 dan 99, ini bebas, bisa diatur apa saja nilainya. Oke, selanjutnya kita lanjut ke arah sini. Ini merupakan passing data untuk username yang di awal, yang hello, username. Lalu di sini untuk submit buttonnya, klik listenernya, yaitu ada variable final, ada isi nama, isi name, umur, program, dan kota. Untuk semua variabelnya ini bentuk datanya itu string. Lalu di sini ada validasi juga, ketika kosong akan keluar form harus diisi. Kalau tidak, dia akan menyimpan datanya di bundle. Di sini terdapat key, setiap variabel finalnya beda. Untuk isi nama saya beri key nama dengan caps lock. Untuk isi name saya beri name dengan caps lock, dan seterusnya. Key ini nantinya akan kita gunakan untuk page selanjutnya, di mana kita akan mengambil datanya. Lalu kita lanjut ke halaman selanjutnya, yaitu biodata. Di biodata ini terdapat banyak variabel seperti isi image, nama, isi name, isi umur, program, dan isi kota. Lalu dapat bindingnya juga. Untuk bindingnya di sini biodata binding karena fragment biodata. Lalu untuk on created view-nya untuk halaman ini, jadi dia akan ngebinding biodatanya. Lalu di sini dia akan memanggil data yang telah kita input tadi. Di sini kita butuh key yang sudah saya jelaskan sebelumnya. Jadi key ini harus kita samakan dengan page yang sebelumnya, di mana isi nama harus nama dengan caps lock-nya juga harus diikuti, name, umur, program, kota, dan image. Ketika datanya sudah kita dapatkan dari page sebelumnya, lalu kita akan memanggilnya dengan bindingnya. Jadi di sini ada nama dengan datanya itu isi nama yang sudah kita input pada page sebelumnya, isi name, umur dengan tahunnya ada, program, kota, dan image-nya. Lalu jangan lupa di sini terdapat klik listener pada back-nya. Jadi tombol back yang tadi itu bisa kita tekan dari halaman biodata fragment kembali ke halaman dashboard fragment ketika kita ingin menginput data lagi. Seperti begitu. Mungkin saya akan demokan untuk aplikasinya. Kebetulan saya jalankan di Pixel 4 dengan API 32. Oke, ini untuk halaman utamanya, login to your account. Jadi misalkan saya input namanya asal, misalkan gede dengan passwordnya 2222. Jadi ini tidak akan bisa karena
saya sudah set, yaitu passwordnya itu harus di Java dengan passwordnya 111. Oh ya, ini saya belum set key-nya, passwordnya menjadi hidden. Jadi di sini passwordnya masih kelihatan 111. Harusnya bisa hidden. Mungkin bisa saya ubah ya. Data login password. Android type-nya text password. Ini harusnya kalau saya refresh sekarang, oh bukan yang ini, salah. Kok cut yang ini, yang password. Oke. Refresh. Oke, jadi hidden sekarang. Kalau saya login berhasil. Hello yang di Java yang sudah saya jelaskan tadi. Username akan berubah menjadi nama saya. Lalu di sini kita bisa input di biodatanya. Saya tekan foto. Lalu nama lengkapnya dengan NIM-nya, umurnya, program studinya, tanggal lahir ya. Submit, maka datanya akan muncul di halaman selanjutnya beserta dengan image-nya. Lalu jika kita back, nah kita bisa input lagi datanya. Misalkan saya input lagi. Nah, datanya akan berubah. Jadi demikian penjelasan untuk UTS Mobile soal nomor 4 dari saya. Terima kasih.